Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, sebaiknya anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 1. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara manakah yang memproduksinya? Sekarang lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Gambar pertama itu batik, itu berasal dari Indonesia. Gambar kedua yaitu karpet, berasal dari Turki. Gambar ketiga itu boneka, berasal dari Tiongkok. Gambar keempat itu mobil, berasal dari Jepang. Gambar kelima itu gambar jam tangan, berasal dari Swiss. Dan terakhir itu gambar susu, berasal dari Selandia Baru. Itulah negara-negara yang memproduksi barang-barang tersebut. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai macam makanan dari negara lain, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa kita temui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Sekarang, diskusikan bersama temanmu tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut ini. Anak-anak Ibu, kalian ingin mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan globalisasi? Apa dampak positif dari globalisasi? Atau apa dampak negatif dari globalisasi? Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Mari kita baca teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung sebagai tanda nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses.
Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Sekarang mari kita jawab pertanyaan di buku siswa halaman 4. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawabannya, mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua tamu undangan. Nah, sekarang mari kita jawab bersama tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama yang pertama adalah kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara anggota. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah yang pertama, mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana atau konflik, dan ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja. Anak-anak, itu merupakan kerjasama di bidang sosial ya. Selanjutnya, kerjasama di bidang budaya adalah yang pertama, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Selanjutnya, menyelenggarakan festival dan pekan film. Terus, mengadakan festival seni. Selanjutnya, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yang pertama, memberikan sponsor seniman-seniman lokal untuk melakukan pentas seni di negara tetangga. Selanjutnya, mengundang seniman dari negara tetangga melakukan pentas seni di Indonesia. Terakhir, mendukung pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswa. Sekarang, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Sekarang, mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai nomor 1 masuk melalui pintu yaitu nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan nomor 4. Air di dalam pipa pesat nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin nomor 7 melalui katup pengatur tekanan nomor 6
untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer nomor 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Sekarang, mari kita bahas pada paragraf 1 itu merupakan topik masalahnya. Topik masalahnya yaitu tentang peran penting listrik di era globalisasi. Pada paragraf kedua, ini merupakan deret penjelas, yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan energi. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Pada paragraf ketiga, ini merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Ingat ya anak-anak, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran dari sungai dan air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Proses pembentukan listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain: yang pertama, air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam sebuah pembangkit yang umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Yang kedua, energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan putar-putar video yang telah Ibu berikan. Jika kurang paham juga, silahkan baca buku temanya di rumah atau bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.